Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel Ibu Rumah Tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Seperti biasa, pagi-pagi aku mulai dengan masak-masak di dapur. Ke kantor ibu rumah tangga ya, pastinya di dapur. Alhamdulillah aku selalu bersyukur kalau misalnya aku tuh punya kebiasaan tiap malam tuh diusahain gak ada cucian piring. Jadi besoknya pas ke dapur tuh jadi lebih semangat karena dapur dalam kondisi yang bersih, sink juga gak ada cucian piring dan dalam keadaan wangi, gak bau gitu ya kan. Kalau misalnya ada piring kotor segala macem, walaupun sampahnya udah dibuang, tetap ya teman-teman menimbulkan bau yang kurang sedap. Jadi diusahakan agar kita tuh biar semangat pagi-pagi masak, malamnya itu dapur, cucian piring tuh diberesin dulu. Kalau bisa juga rumah sekalian ya teman-teman. Aku pun begitu, kalau misalnya emang lagi sehat, lagi seger, dapur itu diberesin, terutama cucian piring dan rumah ya yang berantakan-berantakan ditaruh di tempatnya. Dan alhasil pagi ini aku kembali semangat untuk masak. Yang pertama tadi aku masak ayam ungkep pakai bumbu racik seperti biasa ya teman-teman. Tadi tuh ada sayap ayam kurang lebih hampir 2 kilo tapi nggak nyampe. Aku pakai 1,5 bungkus bumbu racik ayam ungkep plus pakai masako ayam ya teman-teman. Terus ini aku mau bikin untuk bumbu terong. Nah biasanya kan aku kalau bikin terong itu di balado. Kemarin juga sempat bikin terong raos ya. Nah sekarang aku pengen bikin terong dengan bumbu cili padi. Biasanya yang dipakein bumbu cili padi itu kan kayak ayam ya, ayam terus juga ada ikan pindang dan yang lainnya. Nah sekarang ini aku mau pakai terong untuk bumbu cili padinya. Ini terongnya kurang lebih pakai 2 buah, digoreng dulu sampai layu. Sambil-sambil tadi tuh aku nyiapin bumbunya ya. Bumbunya dicoper aja, nggak usah sampai halus, jadi masih ada tekstur-tekstur kasarnya. Nah ini untuk bumbu cili padinya, tadi aku ada bawang merah, bawang putih, kurang lebih bawang merahnya 4 siung, bawang putihnya 3 siung, cabai besar itu 1,5 buah, cabai hijau besar 2, cabai keriting 5, dan cabai rawit merah itu kurang lebih 5 juga. Nah ini aku tumis-tumis sampai benar-benar wangi, ditambahin sama serai yang digeprek ya teman-teman. Untuk bumbunya pakai garam, gula, penyedap, dan juga lada. Jangan lupa untuk bumbu cili padi itu yang paling khas adalah asam jawanya ya. Asam jawanya harus pakai ya teman-teman, jangan lupa. Tadi asam jawanya aku larutin di choppernya aja biar sekalian cabai-cabai yang belum kebawa bisa kebawa ya kayak gini nih. Nah ini aku tambahin sama sedikit airnya ya teman-teman biar nanti ke terongnya itu nggak terlalu kering bumbunya, sambalnya ini tuh nggak terlalu kering. Nah kalau misalnya udah beres, tadi aku cek rasa dulu dan ternyata masih ada yang kurang rasanya, jadi aku tambahin gula putih dan juga penyedap biar lebih kuat rasanya ya. Setelah rasanya oke, baru dimasukin terongnya, tinggal diaduk-aduk. Ini bakal lebih enak kalau misalnya dicampur sama teri ya teman-teman. Bisa teri nasi atau teri yang lainnya atau ikan asin yang kering itu bisa banget. Kalau teman-teman punya ikan asin atau teri bisa dicampurin jadinya lebih enak pastinya. Oh ya teman-teman, aku sebelumnya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video ini. Buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pokoknya aku doain buat teman-teman semuanya di sana dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang happy dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya ini aku mau goreng dulu ayam. Ini gorengnya sedikit aja, secukupnya buat suami aku bekal. Nanti buat aku sama anak aku juga ngegorengnya dadakan biar lebih enak, gak kering ya si ayamnya gitu. Karena kalau misalnya ayam goreng tuh lebih enak kan anget-anget baru digoreng. Dan ini aku masih punya bandeng. Ini tuh bandeng presto. Waktu itu kakak ipar aku tuh ke Solo.
Nah, bawain bandeng sebenarnya udah lama, itu tuh lumayan udah lama aku taruh di freezer. Alhamdulillahnya kalau di freezer sih tahan lama ya teman-teman, masih bagus banget. Dan ya udah ini aku mau goreng aja biar tambah rame gitu ya, tambah enak. Ayam goreng pakai terong cili padi, pakai ikan bandeng gitu kan. Kadang-kadang lagi agak pengen di skip gitu makan ayam, lagi pengen makan ikan, lagi pengen makan telur, lagi pengen makan ikan asin ya. Nah kadang-kadang kan kayak gitu ya teman-teman, tapi apapun itu makanannya yang penting kita dimudahkan rizkinya, terus juga sehat makanannya untuk keluarga, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Dan alhamdulillah juga ini menu aku hari ini bersama keluarga aku, ada tahu kukus itu untuk suami aku bekal untuk sarapannya, ada terong cili padi dan juga ayam ungkep. Nah ini ayam ungkepnya tadi aku bagi ke 2 wadah, yang satu aku jadiin frozen food ya, maksudnya aku jadiin frozen di kulkas, terus yang satunya lagi buat menu kita hari ini gitu. Sehabis ini aku mau packing ya teman-teman, ini aku mau packing untuk persiapan kita, insya Allah kita mau camping lagi di minggu ini. Sebetulnya ini tuh hari yang berbeda ya. Kemarin itu aku masak ayam ungkepnya tuh kemarin, dan hari ini baru aku lanjut gitu videonya, karena kemarin tuh bener-bener sebenarnya aku tetap ngerjain pekerjaan rumah tangga tuh tetap ya teman-teman, cuman gak aku videoin karena aku juga gak berpakaian lengkap gitu ya. Nah ini aku lanjut aja videonya di keesokan harinya sambil ngomong bocil. Sebenarnya lagi bener-bener yang kayak capek, mungkin juga aku mau datang tamu bulanan ya, jadi bener-bener kayak gitu badannya tuh capek banget, terus juga males nge-record, terus juga aduh apalagi punya toddler yang kayak gini teman-teman, nempel terus juga pengennya dipeluk dan segala macam. Aku lagi beres-beres sama dia diberantakin lagi nih. Sebenarnya anduk ini tuh tadinya udah rapi ya, udah rapi, baju-bajunya pun udah rapi, tertata sesuai dengan klasifikasinya masing-masing, tapi tadi sama dia diberantakin. Jadi ya udah deh, ini aku cepet-cepet aja buat beresin. Sebenarnya juga hari ini pun masih rasanya masih males gitu ya buat ngerjain apa-apa, masih males nge-record video. Cuman kayaknya kalau misalnya terus-terusan kayak gitu bakal terus-terusan juga ya malesnya teman-teman, karena kemarin aku udah cukup lah males-malesannya. Walaupun males-malesannya ibu rumah tangga di sini maksudnya nggak di-record ya, kalau misalnya ngerjain tugas rumah tangga sih tetap gitu, karena ada hal-hal yang inti yang harus dikerjain ya dalam pekerjaan rumah tangga, kayak misalnya cuci piring gitu kan, itu harus dikerjain ya teman-teman. Kalau nggak dikerjain ya bau, terus juga piringnya habis kan. Dan kayak masak gitu, kalau misalnya nggak masak bingung, kalau nggak masak pun harus cari makan di luar, pokoknya harus ngurusin makan satu keluarga yang pastinya ya teman-teman. Nah ini aku udah beres tadi, ngeberesin ya packing. Seperti biasa kalau aku packing itu aku bedain, walaupun dalam satu tas tapi aku bedain di dalamnya tuh ada pouch-pouchnya sendiri. Baju aku, baju suami aku, dan baju anak aku itu dipisah-pisahin biar nanti tuh kalau ngambil nggak bingung, nggak berantakan, jadi ada masing-masing di pouchnya masing-masing. Nah teman-teman kayak gini nih ya, ini tuh aku lagi beresin setrikaan. Tadi tuh ada mbak nyetrika ya, ini aku jadi mau beresin ke lemari. Nah anak aku tuh pas aku lagi beresin ini, lagi misah-misahin baju sesuai dengan klasifikasinya, dia tuh tiduran di atas baju yang udah aku rapihin, guling-guling di sana, alhasil jadinya tuh berantakan lagi. Masya Allah, harus sabar banget ya teman-teman, kayak ngelus dada gitu hari ini tuh, karena akunya lagi capek, mungkin energi akunya juga lagi nggak baik-baik banget gitu ya, jadinya nular deh ke anak akunya jadinya lasak banget gitu hari ini tuh, bener-bener lasak dia tuh, kayak udah jungkir balik sana sini, udah yang aku kerjain sama dia bener-bener diberantakin lagi. Jadi alhasil aku ngerjain satu hal itu bisa aku kerjain 3-5 kali aku kerjain ya. Masya Allah, subhanallah. Tapi semangat ya teman-teman.
Aku selalu berpikir gitu, pasti ada yang lebih repot, pasti ada yang lebih ribet, apalagi yang punya anaknya lebih dari satu, yang punya lagi diuji, misalnya diuji masalah-masalah lain gitu ya. Sesimpel misalnya ada yang diuji, misalnya sesimpel air di rumahnya nggak nyala gitu ya teman-teman, pasti itu tuh ribet banget kan ya urusannya. Mau cuci piring nggak bisa, tapi rumah berantakan, anak mau pipis, mau pup gitu segala macem, pasti waduh itu ribet banget. Alhasil hal-hal sesepele itu pun harus kita syukuri. Hal-hal yang kayak misalnya kita masih bisa tidurnya dengan nyenyak gitu ya, berbeda dengan teman-teman muslim kita di Palestina, tidur pun gak nyenyak, takut dibom kan ya, Masya Allah. Terus juga kita bisa makan dengan enak walaupun misalnya menunya sederhana. Jadi teman-teman tetap semangat, karena banyak banget hal yang perlu kita syukuri, banyak banget hal yang kita punya dan orang lain yang misalnya saudara muslim kita yang lain tuh gak bisa hidup senyaman kita. Jadi tetap semangat, tetap waras, tetap calm down ya teman-teman pokoknya. Oke deh teman-teman, semoga bermanfaat video aku ini. Terima kasih yang sudah nonton. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.